yang memiliki nama ilmiah Passer domesticus adalah burung dari keluarga Passeridae yang hidup subur di hampir seluruh benua kecuali Antartika. Ini adalah burung kecil yang memiliki panjang tubuh sekitar 16 cm dengan kisaran berat antara 24 hingga 40 gram. Burung betina dan burung muda berwarna coklat dan abu-abu yang cenderung pucat, sedangkan burung jantan memiliki corak hitam, putih, dan coklat yang lebih cerah. Burung ini tersebar di sebagian Eropa, Mediterania, dan sebagian besar Asia. Introduksi baik yang disengaja atau tidak disengaja ke banyak wilayah, termasuk ke Australasia, Afrika, dan Amerika, menjadikan burung ini sebagai burung liar yang paling banyak tersebar. Sesuai nama spesiesnya, yaitu Passer domesticus, burung ini sudah terbiasa hidup di dekat tempat tinggal manusia dan dapat hidup dengan baik di perkotaan atau pedesaan dengan habitat dan iklim yang sangat bervariasi. Dan mereka biasanya menghindari hutan yang luas, padang rumput, daerah kutub, dan gurun panas yang kering. Pokoknya segala tempat yang jauh dari komunitas manusia. Karena di sanalah mereka dapat mencari makan dengan mudah. Mereka bisa mengais atau mengunjungi tempat makan burung yang disediakan oleh manusia. Tapi mereka tetap tidak melewatkan makanan alami mereka seperti biji-bijian, nektar bunga, tumbuhan gulma, serangga, dan banyak makanan alami lainnya. Dengan kata lain, mereka adalah burung omnivora yang oportunistik. Burung gereja atau house sparrow adalah salah satu binatang pertama yang diberi nama ilmiah dalam sistem klasifikasi biologi modern oleh Carl Linnaeus dalam Systema Naturae edisi ke-10 tahun 1758. Pak Linnaeus menjelaskan spesimen burung gereja yang dikumpulkan di Swedia dengan nama Fringilla domestica. Tapi kemudian genus Fringilla hanya digunakan untuk burung finch dan kerabatnya. Sementara burung gereja dikelompokkan dalam genus Passer yang dibuat oleh ahli zoologi Prancis Mathurin Jacques Buisson pada tahun 1760. Nama ilmiah burung dan nama Inggrisnya biasanya memiliki arti yang sama. Kata lain dari Passer kurang lebih sama dengan kata dalam bahasa Inggris sparrow, berasal dari akar kata dalam bahasa Jerman sparwa, istilah untuk burung kecil yang aktif. Sementara kata Latin domesticus berarti berdiam di rumah. Nama umum yang merujuk pada kedekatan hubungan satu spesies dengan manusia. Tapi bagaimana burung ini diberi nama burung gereja di Indonesia? Menurut cerita orang tua zaman dulu, alasannya cukup simpel. Karena burung ini sering ditemukan bersarang di atap gereja. Burung ini hanya mencari bangunan tinggi sebagai tempat tinggal. Nah, pada zaman dulu, belum banyak bangunan tinggi di Indonesia. Dan beberapa di antaranya adalah gereja. Dan karena sering nongkrong di gereja, mereka disebut sebagai burung gereja. Mirip seperti kamu yang suka nongkrong di gang, jadi anak gang, nongkrong di kafe jadi anak kafe, nongkrong di warung jadi anak warung, nongkrong di kolong jadi anak kolong. Nggak gitu ya? Anyway, nama lain dari burung pipit ini sebenarnya adalah burung pingai. Tapi sepertinya burung gereja lebih mudah disebut daripada burung pingai ya. Betul nggak? Tapi bagaimana di tempat kamu? Apa sebutan burung ini di sana? Tulis di kolom komentar ya. Ada sekitar 26 spesies burung yang dikelompokkan dalam genus Passer. Kebanyakan dari mereka adalah burung berwarna kusam dengan ekor pendek persegi dan paruh berbentuk kerucut yang lebar. Studi DNA mitokondria menunjukkan bahwa spesiasi dalam genus Passer terjadi sebelum kala Pleistosen. Sementara bukti lain menunjukkan spesiasi terjadi mulai 25.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Karena jumlahnya yang banyak, distribusinya yang luas, dan kedekatannya dengan manusia, burung gereja sering dianggap hama dan sering diberantas. Namun biasanya tidak pernah berhasil. Dan meskipun tersebar luas dan melimpah, jumlah mereka tercatat mengalami penurunan di beberapa daerah. Burung gereja dinyatakan berstatus least concern atau sangat tidak mengkhawatirkan dalam daftar merah IUCN. Laju pertumbuhan dan laju reproduksi pada burung gereja bisa dibilang sangat cepat. Beberapa akan mencoba kawin dan berkembang biak pada musim kawin berikutnya. Bahkan burung di daerah tropis akan mencoba berkembang biak meski baru berumur beberapa bulan dan masih memiliki bulu remaja mereka. Bagi burung muda yang baru kawin, umumnya jarang berhasil dalam membesarkan anak. Namun keberhasilan reproduksi akan meningkat seiring bertambahnya usia dan pengalaman.
Pembentukan pasangan dan ikatan antara kedua burung tergantung pada kepemilikan lokasi sarang. Dan masing-masing individu dari satu pasangan dapat mengenali satu sama lain meskipun jauh dari sarangnya. Ketika musim kawin tiba, pejantan yang telah kawin dan telah membuat sarang pada musim kawin sebelumnya akan sering bersuara dan memanggil betina di sekitar sarangnya. Sementara pejantan muda yang belum kawin akan mulai membangun sarang dan akan bernyanyi untuk menarik perhatian betina. Material sarang diambil dari benda-benda yang dapat mereka temukan di sekeliling mereka. Bisa berupa helai rumput kering, benang, serat sintetis, dan lain sebagainya. Ketika betina mendekati pejantan pada periode ini, pejantan akan mulai menari dengan bergerak ke atas dan ke bawah, sambil terkulai dan menggoyangkan sayapnya, mengangkat dan melebarkan ekornya, serta memperlihatkan apron atau pewarnaan pada bagian dadanya. Dan untuk menanggapinya, seekor betina akan pura-pura jual mahal dengan mengambil sikap mengancam dan menyerang pejantan sebelum terbang menjauh. Ini seperti seakan minta dikejar oleh pejantan. Ketika ini terjadi, ada pejantan lain yang mungkin juga mengejar dan menarik perhatian betina tersebut. Namun, betina akan memilih satu pejantan dengan panggilan khusus. Ketika akhirnya mereka kawin, pejantan mungkin akan mengawini betina berulang kali. First blood. Double kill. Triple kill. Maniac. Meskipun bersifat monogami dan hanya memiliki satu pasangan hidup, burung gereja seringkali melakukan perkawinan dengan pasangan lain di luar sarangnya. Biasanya dengan pemilik sarang yang jauh dari lokasi sarang resminya. Sehingga sekitar 15% anak burung gereja seringkali tidak memiliki hubungan kerabat dengan induknya. Burung jantan terkadang memiliki banyak pasangan, tetapi betina juga tidak jauh berbeda. Namun alasan utama burung betina bersifat bigami sebagian besar dilandasi oleh agresi antar betina. Karena populasi yang tumbuh pesat, jumlah antara burung jantan dan betina seringkali tidak seimbang dalam populasi. Dan ini mengakibatkan banyak burung yang tidak dapat menemukan pasangan dan sarang. Sehingga dalam sebuah populasi, peran burung jomblo tanpa pasangan ini berubah menjadi pembantu bagi pasangan yang sudah kawin. Peran mereka beraneka ragam, mulai dari pengganti induk bagi anak burung yang kehilangan induknya, hingga menggantikan pasangan yang hilang. Tapi tidak seperti menjadi pengganti induk yang hilang, pasangan yang hilang dari kedua jenis kelamin akan digantikan dengan cepat ketika musim kawin tiba. Lokasi sarang burung gereja cukup bervariasi, dan mereka lebih menyukai sarang yang tertutup. Oleh karena itu, burung gereja sering membangun sarang di bagian atap dan celah-celah rumah yang tersembunyi, atau di celah tebing serta lubang pada pohon. Beberapa terkadang menggali sarangnya sendiri di tepian berpasir atau pada dahan pohon yang membusuk. Beberapa akan memanfaatkan sarang burung lain, seperti sarang burung walet yang ditinggalkan atau sarang burung pelatuk pada pohon tua. Namun, meskipun biasanya mereka akan menggunakan sarang bekas yang telah ditinggalkan penghuninya, tidak jarang mereka merebut sarang yang masih berpenghuni dan mengusir atau bahkan membunuh penghuninya. Ini biasanya dilakukan pada sarang di lubang pohon yang biasanya digunakan oleh bluebird. Bukan bluebird ini, tapi burung bluebird di Amerika Utara. Ya, yang ini. Dan perilaku ini berkontribusi terhadap penurunan populasi bluebird di Amerika Utara. Pada burung gereja yang hidup di daerah hangat, mereka biasanya membangun sarang di tempat terbuka, seperti di dahan pohon atau menggunakan sarang burung lain yang ditinggalkan. Namun, burung yang bersarang di tempat terbuka biasanya memiliki keberhasilan perkembangbiakan yang cenderung lebih rendah. Dan ini seringkali disebabkan oleh faktor cuaca seperti angin dan hujan yang dengan mudah menghancurkan sarang mereka. Sementara pada burung yang hidup di daerah yang lebih dingin, mereka akan membangun sarang khusus yang tertutup atau membuat sarang di celah lampu jalan untuk menghindari kehilangan panas selama musim dingin. Tapi baik di area panas atau dingin, burung gereja tidak teritorial. Tetapi mereka tetap akan mempertahankan sarangnya secara agresif terhadap penyusup yang mengancam telur dan pasangan mereka. Setelah kawin, burung gereja betina biasanya menghasilkan 4 atau 5 telur. Namun ada laporan yang mengatakan mereka mampu menghasilkan hingga 10 telur dalam satu masa kawin. Dalam setahun, burung betina yang hidup di daerah tropis sedikitnya dapat bertelur sebanyak 7 kali, atau 4 kali pada burung betina yang hidup di daerah beriklim dingin.
Kasus parasitisme induk intraspesifik dapat terjadi, di mana burung gereja betina bertelur di sarang tetangganya. Telur asing tersebut terkadang dapat dikenali dan dikeluarkan oleh betina pemilik sarang. Kemudian, burung gereja juga sering menjadi korban parasit induk dari burung layang-layang Amerika yang parasit. Tetapi kasus ini dapat diminimalisir pada burung gereja yang membangun sarang di lubang yang terlalu kecil untuk dimasuki parasit, atau dengan memberi makan anak-anaknya dengan makanan yang tidak cocok untuk parasit muda yang baru menetas. Dan sarang burung gereja juga menampung berbagai macam serangga pemakan bangkai, termasuk lalat sarang seperti Netiophilum prestum, lalat Protocalyphora, dan lebih dari 1.400 spesies kumbang. Keragaman dan jumlah penghuni gelap sarang ini akan menentukan nasib anak burung yang baru menetas. Setelah bertelur, burung gereja betina akan menanggalkan sepetak bulu pada bagian bawah tubuhnya yang akan memainkan peran penting dalam proses mengerami telur. Pejantan juga akan membantu, namun hanya sekedar menutupi dan menjaga telur, dan tidak benar-benar mengeraminya. Selama periode ini, betina jarang meninggalkan sarang. Pejantan akan mencarikan makan untuk betina dan bertengger di dekat sarang untuk berjaga-jaga. Setelah masa inkubasi singkat yang berlangsung selama 11-14 hari atau sedikitnya 9 hari, telur-telur akan menetas pada waktu yang bersamaan. Durasi inkubasi biasanya berkurang seiring dengan meningkatnya suhu lingkungan di akhir musim kawin. Setelah menetas, burung muda akan tetap berada di sarangnya selama 11 hingga 23 hari. Selama periode ini, mereka akan diberi makan oleh kedua induknya. Dan karena burung yang baru menetas tidak memiliki insulasi yang memadai, mereka akan terus diirami selama beberapa hari, tergantung suhu lingkungan. Dan untuk mencegah penumpukan limbah di sarang, induk burung akan memakan anaknya selama beberapa hari pertama, yang kemudian akan dibuang jauh dari sarang. Mata anak burung gereja akan terbuka setelah sekitar 4 hari. Dan pada umur sekitar 8 hari atau 2 minggu, anak burung gereja mulai menumbuhkan bulunya. Jika karena satu dan lain hal kedua induknya mati, suara panggilan yang intensif akan menarik perhatian induk pengganti yang akan memberi mereka makan sampai mereka dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah lebih dari 3 minggu, semua anak burung biasanya akan meninggalkan sarang dalam jangka waktu yang sama. Pada tahap ini, mereka biasanya sudah bisa terbang dan mulai mencari makan. Burung-burung muda yang sudah mulai terbang akan bertahan hidup sepenuhnya setelah 7 hingga 14 hari. Mereka akan mulai mencari pasangan dan mengulang siklus hidupnya. Saat mendengar prolog, mungkin banyak yang bertanya, kenapa ketika burung gereja hilang, bangsa Cina menjadi kelaparan? Sebagai burung dengan populasi spesies paling banyak di dunia, kehidupan mereka akan selalu bersinggungan dengan organisme lain. Pembunuhan massal burung gereja akan menimbulkan konsekuensi ekologis yang parah. Burung gereja adalah omnivora. Mereka memang sering memakan hasil panen, tapi juga akan memangsa serangga apapun yang mereka temukan, khususnya serangga muda berukuran kecil. Absennya burung pemangsa serangga dalam satu habitat atau ekosistem akan menyebabkan peningkatan jumlah serangga pemakan tumbuhan. Dan wajib diingat, serangga bereproduksi jauh lebih cepat dibandingkan burung. Jadi, ketika populasi burung gereja mendekati kepunahan, tidak ada yang mengontrol populasi serangga pemakan tumbuhan tersebut. Dan pada akhirnya, serangga akan melahap lebih banyak tumbuhan dan biji-bijian dibandingkan burung. Alhasil, Cina segera menghadapi bencana paceklik atau kelaparan yang parah, yang tercatat menewaskan lebih dari 20 juta orang. Dan ini membuktikan, pemahaman tentang keseimbangan ekologi akan sangat menentukan keberhasilan dalam kehidupan. Di antara semua burung, burung gereja termasuk burung yang sangat sosial. Mereka tidak agresif dan suka berteman sepanjang musim sambil mencari makan. Bahkan seringkali membentuk kawanan dengan spesies burung lain. Aktivitas sosial lainnya yang sering mereka lakukan adalah mandi debu atau air. Mereka juga sering bernyanyi bersama dengan burung lain di pohon atau di dalam semak. Baik di tempat makan atau di sarang, burung gereja betina cukup dominan, meskipun ukurannya lebih kecil. Dan pada musim kawin, para betina ini juga kerap berebut pejantan. Apalagi jika pejantan tersebut sudah memiliki sarang. Ketika malam tiba, burung gereja yang memiliki sarang akan tidur di sarangnya.
Mereka tidur dengan menyelipkan paruhnya di bawah tulang belikat mereka. Sementara burung yang tidak memiliki sarang atau ketika di luar musim kawin, mereka akan bertengger di pepohonan atau di semak belukar. Sebelum dan setelah bertengger di malam hari atau sebelum meninggalkan tempat bertengger pada pagi hari, biasanya burung gereja akan menyanyikan kicau komunal. Kicau yang cenderung berisik ini akan menarik burung lain untuk bertengger bersama. Hal ini juga mereka lakukan ketika mereka terbang bersama. Kicau mereka akan menarik burung lain untuk masuk dalam kelompok terbang. Perilaku ini diduga sebagai proteksi dan untuk memperkecil kemungkinan predasi. Ketika satu burung diserang, maka burung lain akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri. Karena sifatnya yang oportunistik dan mudah beradaptasi, mereka akan memakan makanan apapun yang tersedia. Kebanyakan memakan biji-bijian dan rumput liar. Di kota-kota besar, burung-burung ini terlihat sering mengais makanan di tempat sampah atau berkumpul di luar restoran atau tempat apapun yang menyediakan sisa makanan. Bahkan, mereka dapat melakukan tugas-tugas rumit untuk mendapatkan makanan, seperti membuka pintu otomatis di supermarket. Oh, there he goes, there he goes. Oh, did you get him? Yep, got him. Menempel di balkon hotel, hingga menyusup ke dalam bunga kowai untuk menikmati nektarnya. Dan sama seperti kebanyakan burung, burung gereja juga membutuhkan bebatuan untuk mencerna makanan yang mereka makan. Batuan ini dapat berupa kerikil, butiran batu halus, cangkang telur, atau cangkang siput. Tapi biasanya mereka akan memilih butiran batu berbentuk lonjong dan kasar. Jika kamu langsung terpikir gastrolit ketika mendengar fakta ini, 100 buat kamu. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap burung gereja yang hidup di daerah pertanian beriklim sedang menemukan bahwa 90% proporsi makanannya terdiri dari biji-bijian. Mereka akan memakan hampir semua biji-bijian, tapi akan lebih memilih jagung, oats, atau gandum. Sementara burung gereja di perkotaan atau di pedesaan cenderung memakan lebih banyak biji yang tersisa dalam binatang lain atau sisa-sisa makanan manusia hingga benih gulma. Di daerah perkotaan, burung gereja juga akan memakan sebagian besar makanan yang disediakan langsung oleh manusia, seperti remah roti dan biji-bijian mentah. Namun, jika tidak dapat menemukan makanan favorit, burung gereja diketahui memakan kuncup bunga, beri, dan buah-buahan seperti anggur dan ceri. Ini sering diamati pada burung yang hidup di daerah beriklim sedang, di mana mereka memiliki kebiasaan memetik bunga di musim semi, terutama bunga berwarna oranye dan kuning. Binatang berukuran kecil juga merupakan makanan penting bagi burung gereja, terutama serangga, seperti kumbang kecil, ulat bulu, lalat, dan kutu daun. Berbagai arthropoda non-serangga juga akan mereka makan. Begitu pula moluska dan krustasea jika mereka dapat menemukannya. Cacing tanah dan bahkan vertebrata seperti kadal dan katak juga tidak akan mereka lewatkan. Setelah sekitar 15 hari setelah menetas, burung gereja muda sudah dapat memakan serangga. Seiring pertumbuhannya, mereka akan mencoba berbagai kombinasi makanan selain biji-bijian, seperti laba-laba, belalang, jangkrik, semut, dan larva kumbang. Karena mampu memakan mangsa yang bervariasi, burung gereja termasuk burung yang rajin mencari makan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anaknya. Namun meskipun demikian, burung ini juga terlihat kerap mencuri mangsa dari burung lain, seperti dari burung robin Amerika. Dan perilaku rajin mencari makan ini membuat mereka mati lebih cepat karena kerap lengah dan menjadi mangsa yang mudah bagi banyak predator. Setelah menjadi dewasa dan tidak lagi dirawat oleh induknya, burung gereja muda memiliki angka kematian yang tinggi. Angka ini akan berkurang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Faktanya, di satu area, hanya sekitar 20 hingga 25 burung gereja yang bertahan hidup hingga musim kawin pertamanya. Tergantung ketersediaan makanan, iklim, dan predator, masa hidup burung gereja di alam liar berkisar antara 2 hingga 5 tahun. Namun di penangkaran, mereka bisa hidup jauh lebih lama. Burung gereja liar tertua yang berada dalam pengamatan Annual Bird Watch diketahui hidup selama hampir 2 dekade.
yaitu seekor burung gereja betina asal Denmark yang ditemukan mati dalam usia 19 tahun 9 bulan. Sementara burung gereja peliharaan tertua tercatat telah hidup hingga selama 23 tahun. Burung gereja tidak bermigrasi seperti burung lain. Ya gimana mau migrasi? Segala ayah, kenyamanan, ketersediaan pangan, dan keamanan. Inilah salah satu alasan mengapa burung ini memilih hidup dekat dengan manusia.